Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah yang memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai seorang hamba makhluk ciptaannya. Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada keluarga, tidak ada sanak famili dan handai tolan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua. Contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali, kita dapat berbincang-bincang kembali pada hari ini. Hari ini kita akan membicarakan dan berpikir tentang sesuatu yang cukup yang sulit untuk bisa diterima oleh logika, dan sangat sulit untuk itu bisa dibuktikan. Pertemuan kita kali ini atau bincang-bincang kali ini saya beri judul, yaitu ada di kamera di depannya itu dengan judul lalu siapa yang duduk dan berdiri di sebelah kanan Allah, gitu ya. Bentuk suatu pertanyaan yang memang perlu penjelasan, pada dasarnya perlu penjelasan dan perlu dibuktikan. Kenapa muncul pertanyaan ini? Pertanyaan ini sebetulnya merupakan suatu tanggapan yang yang tertanam dalam keyakinan teologi ataupun iman saudara-saudara yang Kristen. Mereka meyakini bahwasanya Allah dan Yesus itu menyatu. Meski sebelumnya atau pada video-video yang terdahulu pernah ada kita singgung ini, namun tidak ada salahnya kita mencoba melanjutkan kembali pembicaraan ini karena memang perlu dipertanyakan kembali dan perlu pembuktian, gitu ya. Sesuatu yang menyatu tidak mungkin akan terpisah, ya, tidak mungkin terpisah itu. Kalau sudah menyatu, padu, ya, itu nggak akan terpisah lagi, nggak akan ada lagi memisahkan diri dia, karena dia sudah menjadi satu. Kalau dalam istilah lainnya, sesuatu yang sudah menjadi darah daging itu ya dalam tubuh saya ini, dalam jasad ini, ya sudah ada di sini ruhnya, sudah ada di sini dagingnya, di sini tulang belulangnya, apalagi ya darahnya, cairan-cairan lainnya, sehingga ya menyatu ini semuanya menyatu menjadi sosok tubuh ya seseorang, individu. Nah, begitu. Nah, dalam kaitannya hal ini dengan imannya saudara-saudara kita yang beragama Kristen, mereka juga meyakini bahwasanya antara Yesus dengan Allah itu menyatu, gitu loh. Ya, sesuatu. Dan dia diyakini Allah 100% dan sekaligus manusia 100%. Di situ Allahnya dan di situ juga Yesusnya, gitu. Itu yang mereka yakini, sehingga itu juga yang menyebabkan kenapa mereka bersikukuh, gitu lah. Bersikukuh itu apa ya? Ngotot, gitu ya. Tidak bisa melepas keyakinan itu bahwasanya ya, Yesus dan Allah itu tidak terpisah. Tidak terpisah. Itu logika yang ditangkap dan yang diterima dalam
iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Baiklah kalau memang kita tidak kalau dia tidak bisa menolak itu, artinya sulit untuk tidak menerima itu, oke, tidak masalah. Cuman ada beberapa yang perlu kita pertanyakan lebih lanjut, ya. Tidak ada salahnya juga kalau kita mempertanyakan tentang keyakinan itu, benarkah Yesus dan Allah itu menyatu adanya, ada dalam satu satu jasad, satu tubuh, satu raga, satu jiwa, yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu pertanyaannya itu begitu, ya. Dan kalau menurut hemat saya, setelah saya membaca ini, ya, membaca Bible ini, ada beberapa ayat, ya. Banyak sih sebenarnya nanti, tapi yang kita akan yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini hanya 3 ayat saja nanti, ya. Yang menurut saya itu perlu dibuktikan dan kita korelasikan, kita hubungkan dengan prinsip akidah Yesus dan Allah itu menyatu. Benarkah demikian adanya? Begitu, ya. Nah, kita lihat ini ayatnya. Sebentar, saudara. Nah, saudara juga dapat sama-sama kita lihat ini 3 ayat ini. Cukup mencurigakan dan cukup mengherankan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di dalam benak saya ketika mempertanyakan ayat ini, ya. Meski ayat ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing dan sangat familiar, dan sering apologet Kristen dan apologet Islam atau para kristolog Islam sering memperdebatkan ini dengan para pendeta, dengan orang-orang Kristen, gitu, ya. Sering memperdebatkan dan mempertanyakan ayat-ayat ini sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, benarkah Yesus dan Allah itu menyatu adanya, begitu, ya. Baik, kita baca terlebih dahulu. Ada 3, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 ayat atau 3 surat yang perlu kita soroti hari ini. Pertama, Matius pasal 16 ayat 19. Bunyi ayatnya begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu saya bold, saya tebalkan tulisan yang terakhir itu, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul, ya, pasal 7 ayat 56. Bunyi ayatnya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saya bold juga itu, saya pertebal tulisan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu di dalam Matius pasal 27 ayat 46 sampai 47, ya. Di ayat 46-nya berbunyi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Ya, suara nyaring. Yesus itu teriak. Apa teriakannya? Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata Yesus. Lalu di ayat 47-nya, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ, ya, mereka berkata, ia memanggil Elia. Oke, saudara, ini 3 ayat ataupun yang terdapat di dalam 3 surat. Di dalam 2 surat, tapi ada 3 ayat yang perlu kita soroti kembali, yang kalau menurut saya ini memberikan jawaban sebenarnya atas pengakuan iman Kristen yang mengaku Yesus dan Allah itu menyatu. Dia satu padu, satu jiwa, satu raga, nah, gitu, ya. Ini jawabannya ini, dan sekaligus pertanyaan dan jawaban, begitu.
Ya, di dalam Matius pasal 16 ayat 19 di situ, satu pernyataan, satu berita ya, yang menyatakan bahwa Yesus setelah diangkat ke surga, ya, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56, di situ ada pernyataan bahwasanya anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia di sini adalah tentunya adalah Yesus. Dari dua ayat ini, baik di Matius pasal 16 ayat 19 dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56, ada dua kalimat yang nyaris sama. Yang nyaris sama, satu bunyinya duduk di sebelah kanan Allah, yang satu lagi berdiri di sebelah kanan Allah. Siapa yang duduk dan siapa yang berdiri, tentunya yang dimaksud di sini adalah Yesus. Timbul pertanyaan berikutnya, kalau memang dia menyatu, kalau memang Yesus dan Allah itu menyatu, pertanyaannya siapa yang berdiri di sebelah kanan dan duduk di sebelah kanan Allah itu lagi? Ya, bukankah Allah itu Yesus sendiri gitu loh. Gimana? Silakan. Coba logika manapun ketika seseorang dipertanyakan dan melihat, ya, siapapun orang yang kalau dia sadar dan waras, saya ulang, kalau dia sadar dan waras membaca ayat ini, pasti yang tertanam di dalam benaknya itu dua sosok yang berbeda, yang berdiri atau yang duduk saling berdekatan, tapi tidak menyatu dia. Tidak menyatu itu. Coba silakan dicerna lagi. Maka kedua ayat ini menggugurkan sebetulnya pernyataan keyakinan iman dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang menyatakan Yesus dan Allah itu menyatu. Itu membantah sudah. Makanya saya katakan tadi, kedua ayat ini menimbulkan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban atas iman atau keyakinan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Yang mengatakan di dalam unsur Yesus itu terdapat Trinitas. Di situ ada unsur Allah atau disebut dengan Tuhan Bapaknya. Di situ ada Yesusnya dan di situ ada Roh Kudus. Jadi kedua ayat ini menyatakan bahwasanya Yesus itu di sebelah kanan Allah, sesuatu. Ya, seperti saat ini nih. Ini saya. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada botol nih. Ini dua hal yang berbeda, ya. Sebentar, saudara ya. Nah, ini di sebelah saya ini botol. Ini saya. Dan botol ini di sebelah saya. Posisi botol dan posisi saya itu dua hal yang berbeda. Tidak menyatu dia. Dua sosok, dua apa namanya? Dua benda yang dia tidak menyatu kalau sudah berdirinya tuh bersebelahan atau duduknya tuh bersebelahan begitu. Jadi ayolah gunakan akal yang sehat dan logika yang benar di dalam mencerna ayat ini. Di mana bahasanya yang bisa diartikan sosok yang dua duduk bersebelahan itu dianggap satu, itu tuh seperti apa? Dan dia diyakini sebagai menyatu itu seperti apa? Bahasa mana yang bisa mengartikan, yang memberikan letterlek dua sosok yang duduk bersebelahan atau berdiri bersebelahan itu dikatakan dia satu. Dia dikatakan menyatu itu tuh seperti apa? Siapa yang menafsirkan begitu? Begitu. Ya. Saya tidak usah sosok. Ini kedua tangan, ada tangan sebelah tangan kanan dan tangan kiri. Apakah tangan kanan dan tangan kiri ini satu tangan? Tidak. Tangan kanan dan tangan kiri itu tangan kanan ya tangan kanan, tangan kiri ya tangan kiri. Meski dia berdekatan begini, ya, mesti berdekatan begini, tapi dia bukan satu. Dia dua tangan yang berbeda. Yang satu kanan, yang satu kiri. Ini tidak menunjukkan bahwasanya dia melebur itu tidak menunjukkan demikian. Dia tidak menunjukkan melebur. Nah itu. Makanya menjadi pertanyaannya tadi ya, yang kita pertanyakan
dalam ayat ini. Lalu siapa? Kalau memang Yesus dan Allah itu menyatu, lalu siapa yang berdiri dan yang duduk di sebelah kanan Allah itu? Yang ya, yang secara logika itu sulit dikatakan dan dimaknai bahwasanya dia menyatu. Itu tidak menyatu. Itu terpisah. Ya. Nah, kedua ayat ini di Matius pasal 16 ayat 19 dan kisah para rasul ayat 7 pasal 7 ayat 56 diperkuat oleh Matius pasal 27 pasal pasal 27 ayat 46 dan 47. Ya. Nah, apa bunyi ayatnya? Di Matius pasal 27 ayat 46 bunyinya begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Ini ayat ini sebetulnya menceritakan tentang saat proses Yesus itu disalib. Matius pasal 27. Silakan nanti dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini proses tentang Yesus itu disalib dan pada satu ketika setelah disalib Yesus itu teriak. Ya, teriak di pasal 27 ayat 46 ini. Apa teriaknya? Nah, apa jeritannya, seruannya? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini bahasa Ibrani yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, banyak sebetulnya ini ayat ini sering kali diperdebatkan. Pertanyaannya klasik, sangat perdebatannya klasik dan sampai detik ini itu sering diperdebatkan. Banyak muncul pertanyaan di dalam ayat Matius atau surat Matius pasal 27 ayat 46 ini. Ayo kita coba menalarnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kritis pertama yang muncul terhadap kalimat ini, terhadap Eli, Eli lama sabachthani ini, atau artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama, bukankah Yesus itu Allah? Bukankah Yesus itu sendiri yang Tuhan? Lalu kalau dia Tuhan, kalau dia dalam dirinya itu ada unsur Allah, dia yang Bapa, lalu dia manggil Allah yang mana lagi ini? Nah, itu kritis, pertanyaan kritis pertamanya. Allah yang mana yang dia panggil? Bukankah Allah itu ada dalam jasad dirinya? Bukankah dia Tuhan 100% dan manusia 100%? Lalu Tuhan yang mana lagi yang dia panggil? Yang pertama. Yang kedua, tadi dinyatakan bahwasanya dia menyatu. Antara Allah dengan Yesus menyatu. Ternyata di sini ada kata-kata meninggalkan aku. Meninggalkan aku. Itu artinya menunjukkan bahwasanya Yesus dan Allah itu tidak Tuhan 100% dan tidak manusia 100%. Maksud saya, Allah dan Yesus itu tidak menyatu secara 100% secara utuh. Tidak. Tidak menyatu itu. Karena ditinggalkan. Ya. Kalau pertanyaannya saat itu, kalau jawabannya saat itu yang sedang disalib adalah unsur kemanusiaannya, oke. Pertanyaan berikutnya biasanya begitu tuh, saudara-saudara kita yang beragama Kristen akan ngelesnya bahasanya gitu tuh. Menjawabnya, mengalihkan topik pembicaraannya tuh biasanya dia menjawab, oh itu unsur kemanusiaannya yang disalib, oke kita terima. Pertanyaan berikutnya, kemana pergi unsur ketuhanannya ketika Yesus itu disalib? Kalau memang yang disalib unsur kemanusiaannya. Pertanyaannya, kemana unsur ketuhanannya? Kemana Bapaknya waktu itu? Kalau memang saat itu yang disalib unsur manusianya, maka kemana unsur ketuhanannya? Menjadi satu pertanyaan yang baru, bukan? Nah, itu tidak logis. Ya. Nah, orang-orang yang ada di sekitar situ di ayat 47-nya mengatakan mereka yang mendengar itu, beberapa orang di situ berkata, ia memanggil Elia. Jadi Yesus, mereka heran itu, kok Yesus malah memanggil Tuhan lain gitu. Bukankah dia Tuhan? Jadi Tuhan yang mana lagi yang dia panggil itu? Itu pertanyaan kritis berikutnya yang ketiga dan keempat begitu. Jadi saudara sekalian,
dari tiga ayat ini itu tidak mencerminkan dan tidak memberikan bukti bahwasanya Yesus dan Allah itu menyatu. Bahkan sebaliknya, ketiga ayat ini membuktikan dan menjawab serta menjelaskan bahwasanya Yesus dan Allah itu dua pribadi yang terpisah. Dua pribadi yang terpisah dan dua pribadi yang berbeda. Tidak ada sedikit pun unsur menyatunya di dalam diri dalam satu pribadi. Tidak ada. Terpisah dan itu jelas dibuktikan dan dijawab di dalam 3 surat tadi, baik di dalam Matius pasal 16 ayat 19, kemudian Kisah Para Rasul ayat 7 pasal 7 ayat 56 dan Matius pasal 27 ayat 46 dan 47. Ketiga ayat itu dan kedua surat dan ketiga ayat itu menyatakan bahwasanya Yesus dan Allah tidak menyatu. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus. Di dalam Matius pasal 27 ayat 46 itu justru menunjukkan ketidakberdayaan Yesus ketika dia disalib oleh tentara Romawi sehingga dia tidak mampu melepaskan diri dari kayu salib itu. Bayangkan Tuhan sendiri untuk menyelamatkan dirinya dari kayu salib itu sendiri tidak mampu. Bagaimana dia mau menyelamatkan manusia kalau begitu? Ya, itu menunjukkan ketidakberdayaannya, bukan unsur kemanusiaannya itu yang disembelih atau yang disalib. Memang manusia, ya. Lalu kemana unsur ketuhanannya kalau begitu? Seringkali saudara-saudara kita yang beragama Kristen terikat dengan ayat dan terdoktrin dengan ayat, salah satunya, banyak ayat sih, salah satunya Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi mula-mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Allah, lalu firman itu menjadi Allah. Itu pun ayat itu nggak logis, nggak masuk akal. Saya ulang, mula-mulanya adalah firman, ya, bermula itu satu firman, kemudian firman itu bersama Allah, lalu firman itu jadi Allah. Gimana bunyinya? Saya logikakan begini lagi. Mula-mulanya nih botol. Ya, ini botol. Maaf, saya melihatkan mereknya. Bukan. Ya, mula-mulanya ini botol. Lalu botol ini bersama saya. Lalu botol ini menjadi saya. Itu kan logika mana yang bisa mencerna dan bisa menafsirkan bahwasanya saya dan botol ini menyatu. Itu tuh seperti apa gitu lah. Sama itu seperti itu dengan ayat itu Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Mula-mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Allah, lalu firman itu menjadi Allah. Itu enggak logika. Enggak bisa diterima dengan akal. Secerdas apapun dan sepintar apapun seorang ahli pola berpikir dalam filsafat kan begitu, ahli filsafat sekalipun mereka tidak akan mampu memberikan tafsiran awal mulanya botol ini bersama saya lalu botol ini adalah saya. Itu nggak benar. Itu logika orang yang nggak benar, itu orang nggak waras. Jadi ya keblinger lah bahasanya tuh begitu. Bagaimana mungkin sesuatu yang bersama itu tahu-tahu bisa menjadi dirinya. Begitu saudara, yang menjadi sorot pembicaraan kita pada hari ini, 2 surat dan 3 ayat yang tertuang dalam Matius dan Kisah Para Rasul ini sebagai bukti dan sekaligus menjawab teologi iman saudara-saudara kita yang beragama Kristen, bahwasanya dalam ayat ini memberikan satu bukti bahwasanya Allah dan Yesus itu tidak menyatu. Kalau dia menyatu, lalu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah atau berdiri di sebelah kanan Allah itu? Dan kenapa Yesus ketika disalib dia harus teriak-teriak memanggil Allah untuk bisa menolong dia dan menyatakan kenapa Allah meninggalkan dia. Demikian saudara, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.